dari ayat ini ditujukan untuk siapa? Ya, jadi yang ketiga ini, ketika ayat ini ditujukan untuk ahlu Makkah, maka dinamakan Makkiyah. Ketika ayat ini ditujukan untuk ahlu Madinah, maka ayat ini Madaniyah. Nah, terus di dalam istilah tadi ya, ya yang menjadi landasan dalam penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Nabi tidak memerintahkan untuk sahabat ini untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah, dan Nabi juga apa namanya tidak menyuruh ya ini untuk sahabat untuk menentukan ya. Jadi ini adalah dari asarus ijtihad sahabat untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi mengambil dari asar sahabat, dari yang menyaksikan ayat ini langsung, ayat-ayat Al-Quran langsung adalah sahabat atau nanti setelah sahabat tabi'in. Ya. Jadi maka dasarnya itu penentuan Makkiyah dan Madaniyah adalah asar sahabat. Ada juga nanti beberapa dari ijtihad ulama, ya, tapi itu tidak banyak ya, sedikit-sedikit. Nah, terus dari bab terakhir di antara penjelasan Makkiyah dan Madaniyah yang disebutkan seluruhnya ya di antara ini ada kesimpulan nanti beberapa poin-poin penting, penjelasan di beberapa kaidah penting ya. Ada penjelasan ya, dijelaskan semua dari pendapat-pendapatnya. Di antaranya pendapat Al-Hakim, Al-Baihaqi ya, Al-Bazzar ini menyebutkan bahwa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Nah, kemudian ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu Mekah atau Makkiyah, babi Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua di takhrij atau dikeluarkan oleh Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaid, tapi dari sanadnya dari Alaqamah. Nah, kalau yang dari Alaqamah ini mursal, tapi di bawahnya juga disebutkan Abu Ubaid dari An-Maimun. Kalau yang tadi yang di atas mursal itu ya terputus, ya tidak disebutkan. Kemudian akhraja An-Maimun, dari Maimun ya, takhrij oleh Abu Ubaid. Pendapatnya adalah makana fil Quran ya ayuhan nas ya bani Adam fa innahu Makkah. Ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan ya ayuhan nas ayatnya atau ya bani Adam, maka itu Makkiyah. Kemudian ada ya, makana ya ayuhal ladina. Jika ayatnya disebutkan ya ayuhal ladina manu, itu maka Madaniyah. Kemudian pendapat Ibnu Atiyah, Ibnu Faras wa ghairihima, yaitu ya ayuhal ladina amanu, ya ini sahih ya. Nah, sahih am ya ayuhan nas faqad ta'ti madani. Jadi ayuhal ladina ma'anu itu dinamakan Madaniyah, yaitu benar. Ya kalau ya ayuhan nas, nah itu yang dinamakan Makkiyah, tapi beberapa ayat yang menggunakan ya ayuhan nas itu tidak semuanya Makkiyah. Contohnya ada surat An-Nisa. An-Nisa diawali kan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Nah, itu diawali ayat An-Nas, tapi tidak dinamakan Makkiyah, melainkan dinamakan Madaniyah. Nah, ini ada pengecualian ya. Ada kaidah-kaidah yang istisna ya. Kemudian ada pendapat yang keempat dari Ibnu Hasr. Ya, ini Ibnu Hasr ittifaqul an-nas ala an-nas an-nisa al-madaniyah. Sepakat ulama ini bahwa surat An-Nisa itu Madaniyah. Nah, yang walaupun didahului oleh ya ayuhan nas. Nah, kemudian ditambahkan juga ya bahwasanya surat Al-Hajj yang di akhir surat Al-Hajj itu ada berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Nah, yang mana ini Al-Hajj ini disebut Makkiyah ya. Walaupun di situ ada ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ya di Al-Hajj. Kemudian pendapat yang kelima ada Imam Makki ini. Jadi keseluruhan yang pendapat-pendapat yang di atas tadi menurut Imam Makki adalah tidak mutlak. Nah, tidak mutlak. Melainkan al-aksar itu kebanyakan. Nah, kaidah-kaidah tersebut berlaku pada umumnya. Nah, kebanyakan ya kan al-aksar. Jadi ketika ada yang beberapa yang tidak sesuai, maka itu tidak
tidak istisna, tidak apa-apa ya. Karena tidak kita melihat bi'tibari zaman atau kita melihat mukhatabnya untuk siapa. Nah, gitu ya. Kemudian yang keenam ada al-qadi, Imam Qadi al-Buqini ya. Ketika kata Imam Qadi ya, ketika semua yang dikemukakan tadi itu rujuknya itu kembalinya itu pada nakal sahabat ya, maka bisa diterima pemuslim. Nah, itu diterima katanya. Kemudian disebutkan di pendapat yang selanjutnya dari Imam Al-Baihaqi yang ketujuh, yaitu kullu syai'in nazala minal Qur'an fihi dzikrul umam wal Qur'an ya fa innahu nazala min Makkah. Jadi setiap sesuatu yang turun ya, yang ayat Tuhan yang turun yang menjelaskan tentang umat-umat terdahulu dan apa namanya? Kurun zaman-zamannya, fa innahu nazala min Makkah, maka itu disebut Makkiyah. Nah, itu di Makkah. Kemudian wa makana al-faraid was sunan fa innahu madaniyah. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang berhubungan tentang ayat-ayat yang kewajiban-kewajiban dan sunah-sunah ya, maka itu disebut madaniyah. Menurut Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang selanjutnya ada Imam Al-Ja'bari. Ya. Imam Al-Ja'bari ya menjelaskan bahwa pengertian cara mengetahui makkiyah dan madaniyah ini bisa ada dua ya, ada dua penjelasan ya. Ada dua penjelasan disebutkan Imam Jabari ini, ada namanya torik simai, ada torik kiasi ya. Ini sangat jelas sekali ya. Bagaimana torik simai ini, yaitu pas ma wasala ilaina nuzul bihadimah. Jadi yang sampai kepada kita sekarang itu yang turunnya yaitu ayat-ayatnya yang jelas itu ya, maka itu disebut simai ya, jelas nakalnya ya, dari naqus sahabah ila rasul ya, maksudnya turunnya jelas ya, maka itu simai. Ketika turunnya itu menggunakan kaidah-kaidah atau ayat-ayatnya menggunakan kaidah ya, masuk pada tanda-tanda kaidah, maka itu kiasi, masuk pada kiasi ya. Kullu suratin fiha ya ayuhan nas. Ketika ada surat seperti ya ayuhan nas, kemudian ada kalla, kemudian awalnya itu ada huruf haji, maka itu disebut makkiyah, yaitu kan. Atau surat Az-Zahrawin. Az-Zahrawin ini Madinah, surat apa? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Ini madaniyah ya. Kemudian ada surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ya. Walaupun di dalam terdapat di dalamnya itu kisah Nabi Adam dan iblis ya. Selain Al-Baqarah. Nah, ini disebut Ar-Ra'd ini disebut madaniyah ya. Walaupun di dalamnya ada kisah-kisah Nabi ya, dan di kisah-kisah yang lain ya, Nabi Adam dan iblis ya, itu disebut madaniyah. Kemudian surat-surat yang di dalamnya terdapat suatu kewajiban ya, maka itu disebut madaniyah ya, kewajiban hukum-hukum ya, itu madaniyah. Kemudian jelaskan lagi di pendapatnya oleh Imam Makki ya, kullu suratin fiha dzikrul munafiqin fa madaniyah zadahu ghairu al-ankabut. Jadi setiap surat yang dijelaskan tentang sifat orang munafik atau tentang orang munafik ya, itu disebut madaniyah ya. Siwal al-ankabut, selain surat al-ankabut. Ditambahkan juga dari surat al-ankabut. Kamil al-Hudali juga menambahkan kullu suratin fi as-sajdah wa hiya makkiyah. Setiap surat yang ada ayat sajdahnya maka itu disebut makkiyah. Ya, kemudian Ad-Dureni di dalam nazomnya dalam mengatakan wa tanazzalat kullakala bi'asrik fa'laman wa lam ta'ti fil Qur'an fi nisfil a'la. Jadi ketika ada ayat Al-Qur'an yang turun ayatnya kalla, maka itu turunnya di Yathrib atau di Madinah. Lam ta'ti fi nisfil awal ya, tidak turun kecuali di permulaan Al-Qur'an, pertengahan Al-Qur'an ya, setengah pertama gitu. Permulaan awal pertama. Ya. Lam ta'ti fi nisfil awal. Kemudian Al-Ummani menjelaskan di akhir ya, bahwasanya hikmahnya di sini adalah nisful akhir, tengah yang terakhir dari Al-Qur'an itu ya kebanyakan makkiyah
Ya, kebanyakan makiyah. Atau di situ aktsaruha jababiroh, yang suratnya yang berisikan yang keras-keras ya. Keras-keras ini sifat-sifatnya apa? Perintah-perintahnya keras, apa ancaman-ancaman di sini wajib tahdid. Nah, ya, sesuatu yang menakuti, nif, keras, ancaman, wal inkar, yang mengingkari ya. Bikhilafin awal. Ya, berbeda dengan pertengahan yang pertama di sisi awal ini banyak menjelaskan tentang orang-orang Yahudi ya. Mana minhu yahud lam yahtaj ila iradiha fihi lidillati mudhufihim. Karena tidak bisa menjadikan apa namanya dalil yahtaj ya ila iradiha, tidak bisa dijadikan hujah ya, ya. Yang misul awal ini ya, karena menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu dalam kehinaan dan kelemahan mereka, karena mereka mempunyai sifat yang apa, hina dan lemah. Ya. Nah, itu semua adalah beberapa poin penting dan sedikit ulasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kita lanjut dalam pembahasan ini. Ya, faidatun ya. Faidatun atau di sini berfaedah. Ya, akhraja atau broni. Ya, faidatun utaiki faedah, ada faedah di sini akhraja ditakhrij. Akhraja atau broni mengeluarkan an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini salahnya fil awsat provinsi dhaif sebenarnya. Nazzala al-mufassalu bi Makkah. Nah, ketika ada surat-surat yang mufassal, surat-surat pendek, mufassalnya pendek, maka itu di Makkah, turunnya di Makkah atau disebut Makkiyah. Pamakafna hajajan naqra'uhu. Ya, katanya pamakafna, maka kami banyak tinggal hijajan naqra'uhu. Banyak tinggal dan membaca surat-surat itu. Ya, la yanzilu khairuh. Surat-surat pendek itu ya. La yanzilu khairuh, tidak turun kecuali surat itu. Surat-surat yang lain tidak turun ya, surat yang lain gitu surat itu. Ya, surat-surat pendek itu kebanyakan surat Makkiyah. Ini pendapatnya Imam dari akhirnya Imam At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi di sarannya dhaif. Ya. Lanjutkan lagi, tanbihun. Ya, ini tanbih, pengingat, pengkeling, tanbih. Qad tabayyana fi qad tabayyana bima dzakarnahu min al-awjuh allati dzakarha Ibnu Hubayb. Ya. Qad tabayyana, telah jelas, bima dzakarnahu, dengan apa yang dijelaskan, kami jelaskan sebelumnya, minal awjuh, dari permasalahan-permasalahan, awjuh, wajah-wajah, pendapat-pendapat semuanya, allati dzakarha Ibnu Hubayb, yang telah dijelaskan juga Ibnu Hubayb tentang al-Makkiyah wal Madaniyah, tentang Makkiyah dan Madiyah. Wa makhtulifa fihi, dan apa yang berbeda di dalamnya. Wa tartibu nuzuli dzalik, dan runtutan turunnya surat Makki dan Madani itu. Wal ayatul madaniyat fi suwaril makkiyah. Dan ada beberapa ayat-ayat madaniyat di dalam surat Makkiyah. Wal ayatul makkiyatu ya fi suwaril madaniyat. Dan ada beberapa ayat-ayat Makkiyah itu terdapat di dalam surat-surat Madaniyah. Wa baqiya aujuhun ta'allaqa bihadza an-naw'i dzukira huwa amsalatuha. Dan sekarinya atau sisanya itu tinggal beberapa beberapa permasalahan di dalam bab ini akan dijelaskan beserta contoh-contohnya. Fanazkuruha wa amsalatuha. Maka kami akan menjelaskan wa amsalatuha, jelasannya, wa amsalatuha, dan contoh-contohnya. Wa misalu ma nazala bi Makkah wa hukmu madaniyah. Yang pertama, ya, ada contoh ayat yang turun di Mekah. Nah, tetapi hukumnya ini adalah madaniyah, madani atau madani. Nah, jadi dinamakan madani. Turunnya di Mekah tapi madani. Apa ayatnya? Di antaranya adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, di dalam surat Al-Hujurat. Nah, tentang dianjurkan laki-laki dan perempuan itu untuk saling ta'aruf,
saling mengenal, ta'aruf. Nah, ini ayatnya adalah nazala bi Makkah yaumul fath. Turun di Mekah pada yaumul fath, pada hari penaklukan. Nah, ini disebut wahiyah madaniyah. Disebut ayat madaniyah. Kenapa? Karena li'annaha nuzilat ba'dal hijrah. Nah, karena turunnya ini adalah setelah hijrah. Nah, contoh lagi wa qauluhu Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Nah, ini ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Ini adalah ayat ketika haji wada ya. Ketika haji wada terakhir ketika Rasulullah itu setelah hijrah kembali lagi ke Mekah ya. Setelah hijrah mulai Mekah dan ayat ini turun. Dan ketika Abu Bakar itu menangis ya, ketika mendengar ayat ini, menangisnya itu bukan karena ajaran ini sudah sempurna, ajaran Islam itu sudah sempurna, tetapi Abu Bakar menangis karena takut kehilangan Rasulullah. Karena ketika ajaran Islam sudah sempurna, risalah sudah sempurna, maka tugas Rasulullah sudah berakhir. Nah, di situ Abu Bakar menangis. Nah, ketika ayat Al-Quran, ayat ini turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum mati raditu. Nah, ini ayat ini adalah madaniyah ya, karena terus setelah kultu ya, kultu Imam Suyuti saya berkata wa kadza qauluhu menambahkan ya, wa kadza qauluhu dan juga perkataan firman Allah SWT, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini perintah agar kalian itu an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanat-amanat pada keluarga-keluarga kalian. Di ayat ukhra. Nah, ini masuk pada madaniyah ya. Wajiban untuk menunaikan amanat madaniyah. Kemudian yang kedua, misalu ma nazala bil Madinah wa hukmuhu makkiyah. Nah, ada ayat yang turun di Madinah dan hukumnya itu makkiyah. Nah, di antaranya adalah surat Al-Mumtahanah, inna nuzilat bil Madinah. Ini surat Al-Mumtahanah turun di Madinah. Ini mukhataban li ahli Makkah. Mukhatab yang dijadikan pembicaranya ini adalah ahli Makkah. Maka disebut makkiyah. Qauluhu dan juga ada qaulu ta'ala fi Nahl dalam surat An-Nahl walladzina hajaru sampai akhir. Nazala bil Madinah. Ini turunnya di Madinah. Mukhataban bihi ahli Makkah dan juga mukhatabnya juga ahli Makkah. Maka ketika menjelaskan tentang ahli Makkah, maka mukhatabnya ahli Makkah maka disebut yang makkiyah. Ya, bi'tibaril mukhatab. Ya. Bi'tibaril khitab. Ya. Wasodara Baro'ah. Dan juga di awal surat Baro'ah, nazalat bil Madinah. Nah, surat Baro'ah itu kan surat yang menjelaskan tentang peperangan orang Islam dengan kaum musyrikin ya. Nah, ini turunnya surat Al-Baro'ah ini, Baro'ah atau surat At-Taubah, sebut At-Taubah, ini turunnya di Madinah. Nah, dan karena khitabnya ini orang musyrik, ya, dia musyrikin, ahli Makkah, maka disebut makkiyah. Kemudian ada lagi wa mithalu ma yushbihu tanzilul madani fi suwaril makkiyah. Ada contoh yang menyerupakan ayat yang serupa dengan turunnya madani. Ayat ini serupa dengan turunnya madani tapi fi suwaril makkiyah. Ini dalam surat makkiyah. Mirip madani tapi surat makkiyah. Di surat makkiyah. Wow. Qaulu ta'ala fi Najm dan surah Najm alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Illa lamam. Ya, ini suratnya Tanzilul Madani, turunnya Malaki surah Makkiyah di dalam surat Makkah. Apa menjelaskan apa di sini? Fa innal fawahish kullu dzambin fihi had. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan
perbuatan keji, ya. Apa itu fawahish? Fawahish kullu dzambin ihad. Tiap dosa yang mempunyai hukuman itu fawahish. Ya, contohnya zina. La taqrabuz zina, innahu kana fahisyah. Juga di hukuman tiap dosa yang mempunyai hukuman, ya, di antara itu zina. Ada lagi contoh wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, karena berhubungan itu adalah surat yang menjelaskan tentang had, hukuman tentang dosa-dosa besar. Itu di antaranya adalah berzina, kemudian memakan harta anak yatim juga, dan dan yang lainnya di situ ada. Kemudian ada juga di surat ini adalah surat An-Najm, Alladzina Ibu, tapi masuk pada kategori makkiyah. Walaupun menjelaskan tentang untuk menjauhi dosa-dosa. Apa berbicara di sini adalah fa'innal fawahish kullu dzanbin fihi had wa kabair. Jadi ada dosa fawahish itu setiap dosa yang mempunyai had, hukuman. Jadi setiap dosa, perbuatan dosa yang mempunyai hukuman itu disebut fawahish. Ya. Wal kabair kullu dzanbin aqibatun nar. Tadi yang fawahish itu contohnya mencuri, kemudian berzina, itu yang dalam Al-Quran jelaskan hadnya. Berzina hadnya dirajam dan jilid. Kemudian mencuri ya dipotong tangan. Nah, itu. Kemudian dosa kabair. Ya, zambun akibatuhu nar. Dosa yang besar adalah dosa yang mengakibatkan ia masuk neraka. Mana wal lamam. Ini ma bainal haddain min adzulm. Adalah dosa yang di antara dua hukum tadi. Dari min adzulm, dari beberapa dosa. Di antara kabair dan fawahish itu al-lamam. Walam yakun di Makkah had wala nahu. Dan tidak ada di Makkah itu had tentang hukuman-hukuman, ya, wala nahu dan padanya. Nah, tapi ini adalah tentang masuk pada kategori makkiyah. Karena dalam makkiyah yang biasa sedang menjelaskan hukuman-hukuman itu adalah madaniyah, ya, mirip gitu ya. Wa mithalu ma yusbihu tanzil Makkah di surat Madinah. Dan ada kemiripan juga di sini, ya, tanzilul Makkah, turunnya di Makkah, tapi disebutkan ini masuk pada kategori madani. Apa contohnya? Apa ayatnya? Wal adiyati dhabha. Nah, walaupun di situ ayatnya turunnya di Makkah, tapi disebut madaniyah. Qaulu al-anfal juga qaulu Allahumma in kana hadzal haqq min indika. Nah, ini masuk pada kategori makkiyah. Yang kelima ada misalu ma humila minal Madinah. Nah, misalu ma humila minal Makkah ilal Madinah. Apa? Jadi contoh yang ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Suratnya surat Yusuf dan Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas ini ayat yang dibawa dari Makkah dan Madinah. Suratnya disebut Makkiyah, ya. Di surat Makkiyah. Qultu sabbih ya. Kama taqaddama fi hadis Al-Bukhari. Sabbih. Sabbih. Misalu ma humila minal Madinah. Jika ada ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah ila Makkah. Contohnya apa? Yas'alunaka 'anil syaril haram qitalun fihi. Yas'alunaka 'anil syaril haram qitalun fihi. Para orang kufar musyrik menanyakan tentang syahrul haram, bulan haram yang dilarang di dalamnya itu peperangan. Apa itu bulan haram? Nah, Qul qitalu fihi kabir wasaddun 'an sabilillah. Qul qitalu fihi kabir wasaddun 'an sabilillah. Kufru bihi wal masjidil haram. Gitu. Dan juga tentang ayat riba. Ayat riba. Wasadru baro'ah. Awal baro'ah.
Innal ladzina tawaffahum malaikatu dzalimi anfusihim. Nah, ini makkiyah ya. Misalu ma humila ilal habasyah. Dan juga ayat yang dibawa ke Habasyah. Qul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana ini. Al-Ali Imran. Qul tusah hamluha ila rum. Ya, ini juga ada yang mengatakan qul tu ya. Yang Suyuti mengatakan tu tusah hamluha ila rum. Ini juga ayat ini dibawa ke Romawi. Qul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana. Misalu ma humila ila al-habasyah. Dan juga ada ayat yang dibawa ke Habasyah. Tadi itu. Kemudian yayan bagi ayyumasila lima humila ila Habasyah. Seyogianya ayyumasila. Dicontohkan lima dari apa humila yang ayat yang turun yang dibawa ila Habasyah ke Habasyah di surat Maryam. Dan juga ada ayat yang dibawa ke Habasyah yaitu seperti surat Maryam. Faqad sahha an Ja'far ibn Abi Thalib qara'aha ala Najasyi. Nah, ini juga dibenarkan oleh Imam Ja'far ibn Abi Thalib yang membacakan surat Najasyi itu yang berisikan di antaranya ada surat Maryam. Nah, akhrajahu Ahmad fi musnadih dan akhraj oleh Imam Ahmad dalam musnadnya isnadu hasan. Ini hasan. Nah, sanadnya hasan. Wa amma ma nazala bil Juhfah. Adapun ayat turun di Juhfah, Taif, Baitul Maqdis, tempat ya, Juhfah, Taif, Baitul Maqdis, wal Hudaybiyah, tempat juga. Fasayati fi naw' alladhi yali hada. Maka akan disebutkan ya di dalam bab yang selanjutnya. Yudhammu ilaihi dan dikumpulkan di sana ma nazala bi Mina, apa ya ayat yang turun di Mina, wa Arafat, Arafah dan ayat Ibnu Arafah, Usfan, wa Tabuk, wa Badar, wa Uhud, wa Hira, wa Hamra, ya nama tempat ya. Tabuk, Badar, Uhud, Hira, Hamra, Hamra ila Asad, ya, tempat juga. Lanjut. Nah, ini lah An-Na'usani ya. An-Na'usani tentang fi ma'rifatil hadari was safari. Nah, bab ini itu masih ada kaitannya dengan bab Makki dan Madaniyah. Makki dan Madaniyah. Nah, secara bab masih ada kaitannya, secara hukumnya masih ada kaitannya. Karena bisa nanti di bab hadari as-safari nanti kita akan melihat bi'tibarul makan, istilah-istilah ayat-ayat yang disebutkan di tempatnya ya, tempatnya. Nah, ketika hadar, Nabi itu hadir, Nabi itu tidak dalam perjalanan, di mana tempatnya. Nah, ketika Nabi itu safar, ketika dalam perjalanan itu tempatnya di mana. Jadi kan bisa melihat bahwa ini Makki dan ini Madani. Nah, itu ma'rifat. Jadi yang kita ambil dari ma'rifatul hadari was safari itu. Ya. Amsalatu hadari kathirah. Di sini dijelaskan amsalatu hadari kathirah. Contoh-contoh ayat yang hadar, yang Nabi itu tidak berpergian, ya, menetap. Nah, itu banyak. Nah, yang tadi yang sebelumnya sudah kita bahas ya, antaranya ayat-ayat yang turun di Makkah, di Madaniyah. Berarti itu Nabi itu menetap di satu tempat itu hadar. Nah, amma safari falau amsatun tattaba'utha. Tattaba'tuha. Adapun contoh-contoh yang berhubungan tentang ayat-ayat safar, Nabi sedang dalam perjalanan, nah ini maka akan disebutkan di antaranya. Minha, di antaranya adalah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah Ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla.
Ittakhidu min maqam Ibrahim musalla ini nazalat di Makkah. Ayat ini turun di Makkah pada amma hajjatil wada', ya, tahun hajjah wada', ya, haji perpisahan, ya, haji terakhir, ya, Rasulullah SAW. Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Fa akhraja Ibnu Abi Hatim. Akhraj oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawi dan Ibnu Mardawi an Jabir dari Jabir qala lamma tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu tawaf, ya, mutar Ka'bah, berkeliling Ka'bah, mutar Ka'bah. Qala lahu Umar. Ya, Umar berkata kepadanya, "Hadza maqam abina Ibrahim?" Menanyakan, apakah ini, ya, tempat makamnya bapak kita Ibrahim, gitu ya. Tempat berdirinya makom itu tempat ketika Nabi Ibrahim itu membuat Ka'bah, itu makom Ibrahimnya. Yang dimaksudkan makom di sini, makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah. Nah, qala berkata Rasul, "Na'am." Qala afala nattakhidhu musalla. Apakah kita tidak mengambilnya musalla, menjadi tempat salat? Nattakhidhu musalla. Fanazalat, maka turun ayat itu. Wattakhiduhu min maqam Ibrahim musalla. Dan ambillah dari tempat maqam Ibrahim itu menjadi tempat salat. Ya. Wa akhraja Ibnu Mardawi. Dan takhraj juga dari Ibnu Mardawi min tariq Amr bin Maimun an Umar bin Khattab annahu marra. Ini di dalam riwayat yang lain dari tarik Umar bin Maimun dari Umar bin Khattab, maksudnya annahu marra bi maqam Ibrahim. Umar bin Khattab lewat di maqam Ibrahim. Kemudian ada Rasul, faqala ya Rasulullah, berkata kepada Rasul, alaysa naqum maqam Khalilina Rabbuna? Khalilu Rabbina, ya, apakah benar, bukankah ini kami berdiri di tempat berdirinya Nabi Ibrahim? Khalilu Rabbina, kekasih Tuhanmu, Tuhan kita, ya, Khalilu Rabbina, kekasih Tuhan kita. Kata Rasul, qala bala, ya, kalau ada pertanyaan alaysa, pasti dijawab bala. Bukankah bala? Ya, benar. Qala afala nattakhidhu musalla. Kata Umar, apakah kita tidak mengambilnya jadi tempat musalla? Falam yalbus illa yasir hatta nazalat. Ya, tidak dijawab kecuali setelah turunnya ini. Ya, setelah turunnya ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Maka ayat ini adalah menjawab tentang pertanyaan Nabi Umar, pertanyaan sahabat Umar kepada Rasulullah. Nah, sahabat Umar kepada Rasulullah. Nah, tentang makam Ibrahim. Qala Ibnu Hassar, ya, Ibnu Hassar berkata, nazalat imma fi umratil qada. Nah, ayat ini juga turun di dalam ketika umrah qada, ya. Au fi ghazatil fath, atau ketika ghazatul fath, ketika peperangan penaklukan Mekah, au fi hajatul wada. Juga ada yang juga fi hajatul wada. Minha, ya, jadi banyak pendapat tadi tentang wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ada yang mengatakan ini ketika haji wada, ini ketika yaumul fath. Tapi ala kulli hal ini adalah ketika haji terakhir Rasulullah itu, ya, wada. Al-aswab yang benar itu. Walaisal birru bi an ta'dul buyuta min dhuhriya. Ada juga ayat yang lain, minha alaisal birru bi an ta'dul buyuta min dhuhriya. Rawiya Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Tabari. Az-Zuhri annaha nazalat fi umratil Hudaybiyah. Bahwa ayat walaisal birru bi an ta'dul buyuta min dhuhriya ini adalah turun ketika umrah Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Wa anis Sudi, ya, dari Sudi annaha nazalat fi hajjatul wada, juga mengatakan ini turun ketika haji wada. Wa minha wa atimul hajja wal umrata lillah.
yaitu atimul hajja, dan sempurnakanlah kalian al-hajja, haji kalian, wal umrata, dan umrah lillah karena Allah Ta'ala. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, di takhrij oleh Ibnu Abi Hatim, an Sufwan Ibnu Umayyah qala, berkata Umayyah, ja'a rajulun, ya, ketika itu datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa atimul hajja, ya. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Ya. Wa akhraj Ibnu Abi Hatim, Sofwan Ibnu Umayyah, qala ja'a rajulun ila Nabi. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mud mundamikh mundamahun, ya. Mundamahun. Mundamihun ini adalah mengenakan, memakai, yalbis, ya. Orang yang memakai Za'faron, memakai wangi-wangian. Za'faron, nama wanginya adalah za'faron, alaihi jabbatun, ya. Dan menggunakan jubah, alaihi jubbatun, dan menggunakan jubah, ya. Datangi Rasulullah memakai jubah panjang, kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian berkata, faqal kaifa ta'muruni fi umrati? Kaifa ta'muruni fi umrati? Ya, bagaimana engkau menyuruhku, ya, fi umrati, di dalam umrahku? Fanazalat faqal aina sa'il 'anil umrah. Nah, maka ayat turunlah ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian Nabi menanyakan, faqal, Nabi Rasulullah berkata, aina sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Aina sa'il? Siapa yang bertanya 'anil umrati tadi? Tentang umrah tadi. Alqi anka thiyabaka thumma ightasil. Ya, ini hadis Nabi. Alqi anka. Alqi, lepaskanlah atasmu, ya, darimu, anka thiyabaka, pakaianmu, thumma ightasil. Kemudian mandilah, ya. Sempurnakan mandi, lepaskan pakaian, mandi, ya, ihram, ya. Sempurnakan umrah, haji dan umrah. Minha, karena juga ayat-ayat yang safariyah. Faman kana maridan aw bihi adam bi ra'sih, ay nazalat bil Hudaybiyah. Ayat safari ini turun ketika Nabi di Hudaybiyah, perjalanan di Hudaybiyah. Kama akhraj Ahmad an Ka'ab. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad an Ka'ab, dari Ka'ab bin Ajrah alladzi nazalat bihi. Ya, dalamnya turun, ya. Wal Wahidi, dan juga Imam Wahidi an Ibnu Abbas, dan Imam Abbas juga. Kemudian di ayat lain, wa minha amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rasulih. Nah, ini ayat yang qila nuzilat yaumul fath Makkah. Dia mengatakan turun saat yaumul fath, menaklukkan kota Makkah, ya. Kemenangan kota Makkah, yaumul fath. Nah, walam aqif lahu ala dalil. Nah, dan ini tidak ada akif lahu ala dalil. Nah, tidak menemukan, ya, akif, tidak menemukan atasnya itu dalilnya. Firman Allah yang kedua, yang selanjutnya adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Minha wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Di antara ayat safari adalah minha yawman turja'una fihi ila Allah.
Nuzilat di Mina. Ini turun di Mina. Hajjatul wada, pada tahun haji wada, ya, haji terakhirnya Rasulullah SAW, haji wada. Fima akhrajahu al-Baihaqi fi Dalail. Dan juga di akhraj Imam Baihaqi dalam kitab fi Dalail. Wa minha, juga di antara ayat Safari, alladzina stajabu lillahi wa rasul. Ayatnya alladzina stajabu lillahi wa rasul. Ali Imran 102, akhrajahu at-Tabrani, At-Tabrani di sanad sahih. Nah, sanad sahih, ini bahasa lima. Inna nazat bi hamra'il asad. Bahwa ini turun di Hamra'il Asad, Hamra al-Asad. Nama tempat Hamra al-Asad. Kemudian ke-8, innallaha, ayatnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini nuzlat yaumul fath fi jawfil Ka'bah. Nah, turun pada saat yaumul fath. Nah, melakukan Mekah, nah, Futuh Mekah. Pada saat melakukan kota Mekah. Dan juga ini kama akhrajahu sanadu fi tafsiri an Ibnu Jarir. Dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Juraij dari Ibnu akhrajahu Ibnu Marduwi an Ibnu Bas Mardawai atau Marduwi dari Ibnu Abbas bahwa innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha, ayat yang turun saat Fathu Makkah. Kemudian ayat selanjutnya, minha idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ayat nazalat di Usfan baina dzur asr. Ini turun di Usfan. Namanya, nama tempatnya Usfan. Antara zuhur dan asar. Turunnya itu diriwayatkan oleh antara zuhur dan asar. Hudzaifah diriwayatkan oleh kama akhrajahu Ahmad. Kama akhrajahu Ahmad di Tafsir Imam Ahmad an Abi Ayyash Az-Zuraqi. Diriwayatkan dari Abi Ayyash Az-Zuraqi. Kemudian selanjutnya, minha yastaftunak wadillahu yuftikum fil kalalah. Ayat al-kalalah. Akhraj al-Bazzar, takhrij dari Bazzar, ghairuhu dan lainnya, an Hudzaifah dari sahabat Hudzaifah, annaha nuzilat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu. Jadi ayat ini turun ya Nabi dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya, minha awal Maidah, ada yang mengatakan awal surat Al-Maidah. Akhraj al-Baihaqi fi Sya'b al-Iman an Asma bint Yazid annaha nuzilat bi Mina. Dari Asma bin Yazid bahwa awal ayat Al-Maidah ini turun di Mina. Wa akhraja fi Dalail, dikeluarkan dalam kitab Dalail an Ummi Amr an Ummiha dari pamannya, annaha nuzilat fi Masjidah. Ayat ini turun ketika Nabi sedang dalam perjalanan. Wa akhraja Abu Ubaid an Muhammad, dikeluarkan oleh Abu Ubaid an Muhammad dari Muhammad bin Ka'ab. Qala, berkata Muhammad bin Ka'ab, nazalat suratul Maidati fi hajjatul wada' fima baina Makkah wa Madinah. Ayat ini turun pada saat haji wada' di antara Makkah dan Madinah. Yang terakhir, wa minha, masih banyak. Wa minha al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Fi sahih an Umar, di sahih an Umar, annaha nuzilat asyiyatan Arafah yaumal jum'ati ama hajatul wada'. Ayat ini turun saat pada sore hari di Arafah pada hari Jumat tahun haji wada'. Nah,
Walahu turun kathirah. Nah, ini banyak tarik-tarik riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Lain akhraja Ibnu Mardwi an Abi Sa'ad al-Khudri annaha nazat yaum Ghadir Khum. Dari Ibnu Mardwi dari Abi Sa'ad al-Khudri. Dari Abi Sa'ad al-Khudri sesungguhnya ayat ini turun saat turun pada hari Ghadir, Ghadir Khum. Pada hari Ghadir Khum. Pak Akhraja Ghadir Khum ini jelaskan apa yang Ghadir Khum ya. Akhraja mithlahu min hadits Abi Hurairah dan juga tafrij oleh sama tadi Mardui tapi dari hadis dari masalah min hadis Abi Hurairah ini sama dari hadis Abi Hurairah tariknya tapi innahu al-yaum tsamin asyar. Ini ayat ini terjadi saat hari ke-18 al-yaum tsamin asyar. 18 min Dzulhijjah dari Dzulhijjah 18. Marja'ahu min hajjatul wada'. Marja'ahu min hajjatul wada'. Ketika Nabi pulang dari haji wada'. Wakilahuma min hajjatul wada'. Wakilahuma la yasih. Keduanya ini la yasih. La yasih. Yasih tidak benar. Itu keduanya ini tidak benar. Riwayat ini tidak benar yang terakhir. Kemudian yang ke-14 minha ayat tayamum. Dan juga ayat tayamum fihi fi sahihi an Aisyah dari sahih Aisyah anha nuzat bil baida turun ketika di al-baida tempat juga al-baida. Fahum dakhiluna al-Madinah. Setelah mereka itu sedang masuk ke Madinah. Masuk Madinah. Madinah. Wa fi lafzin bil baida atau bidatil jaish. Ya, nama ada juga yang mengatakan baida atau nama zatul jaish. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, kan yuqal innahu kana fi ghazwati Bani Mustalaq. Ya, dikatakan bahwa ayat itu turun pada saat perang Bani Mustalaq. Bani Mustalaq. Wajazama bihi istidkar. Dikuatkan lagi di dalam kitab Al-Istidkar. Asabaqahu Istidkar ya. Wasabaqahu ila dzalik Ibnu Sa'id Ibnu Habban dan juga telah dilalui atau telah disebutkan oleh Ibnu Sa'id Ibnu Habban. Wa ghazwatu Bani Mustalaq hiya ghazwatul Muraisiyah ya. Ghazwatul Bani Mustalaq, peperangan Bani Mustalaq ini atau dikatakan dengan perang Muraisiyah. Nah, nama perangnya Muraisiyah. Wastab'ada dzalik ba'dul mutaakhirin. Tetapi para ulama-ulama mutaakhirin sangat menjauhi. Dianggap pendapat ini jauh dari kebenaran ya. Qala li'anna al-Muraisi' min nahiyati Makkah baina Udid was Sahib. Mereka li'anna al-Muraisi' karena Muraisi' ini adalah nahiyah arah dari Mekah antara Qudid dan Wasahil. Dari Mekah yang terletak di antara Qudid dan Wasahil. Wahuma bainal Madinah wa Khaybar. Dan keduanya ini di antara Madinah dan Khaybar.
Kama jazama bi An-Nawawi. Ini juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Jazama bi An-Nawawi. Lakin jazama Ibn Tin. Jazama Ibn Tin. Dikuatkan oleh Ibn Tin menjelaskan bahwa bi annal baida hiya dzul khulaifah. Bahwa baida ini adalah dzul khulaifah. Ini pinggiran kota Khulaifah atau arah yang ke kota Khulaifah. Ya. Maqala Abu Ubaid al-Bakri, berkata Abu Ubaid al-Bakri, al-baida huwa syaraful ladzi qaddam dzil Khulaifah min tariq Makkah. Nah, ini kata Abu Ubaid al-Bakri mengatakan bahwa baida adalah pinggiran kota Khulaifah, pinggiran kota yang menghadap ke arah Khulaifah dari jalan ke Mekah, mentariki Mekah, ya, mentariki Mekah. Qala Zatul Jaish minal Madinah ala Barid. Ada yang mengatakan Zatul Jaish, ini namanya Zatul Jaish, termasuk Madinah, masuk dalam kawasan Buraid. Ya, Buraid. Kemudian minha ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun, ayat yang ke-15 ya. Ini ke-15. Ini akhraja Ibnu Jarir Al-Tabari an Qatadah dari Qatadah qala dzukirolana annaha nuzilat ala Rasulullah SAW. Jelaskan kepada kita, sebutkan kepada kita bahwa ayat ini turun atas kepada Rasulullah SAW bahwa bibatin nakhl, bahwa bibatin nakhl, ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kebun kurma, ya. Fi ghazwati sabi'atin, yaitu pada peperangan yang ke-7. Hina arada Banu Sa'labah, ketika Bani Sa'labah wa Banu Maharib, yaitu ketika perang Bani Sa'labah dan Bani Maharib. Bani Maharib, ya. Itu ayyaftaku bihi fa'atla'ahu Allahu ala zalik. Ketika mereka itu Bani Sa'labah dan Bani Maharib tadi ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh Nabi, maka Allah memberitahukan fa'atla'ahu, maka Allah memunculkan atau memberitahukan kata Allah ala zalik, memberitahukan hal itu pada Rasulullah. Faminha, dan juga ada ayat tadi juga, wallahu ya'simuka minan nas. Fi sahih Ibnu Hibban, dalam sahih Ibnu Hibban an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annaha nuzilat fi safar, ini ayat ini turun ketika Nabi dalam perjalanan. Akhraja Ibnu Abi Hatim, kita Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawi dari Ibnu an Jabir, dari Jabir annaha nuzilat Dzatar Raqi'. Nah, ini ayat ini turun ketika Dzatar Raqi', ketika Dzatir Raqi', Dzatir Raqi', ya. Bi'a'la nakhl fi ghusratin Bani Anmar. Nah, di puncak al-nakhl itu tertinggi dari korma, puncak korma, ya. Puncak korma, puncak korma, di ghusrati Bani Anmar, dalam peperangan Bani Anmar. Minha awal anfal nuzilat bi Badr aqibal waqa'ah. Ya. Ada juga yang mengatakan awal surat Anfal itu turun ketika perang Badar. Di Badr aqibal waqa'ah, itu tadi turun ketika selesai perang, kan namanya kan Anfal itu menjalankan harta rampasan. Ya, kama akhrajahu Ahmad an Sa'id bin Abi Waqqas, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Sa'id bin Abi Waqqas. Minha, di antara ayat safar juga, ittastaghithuna rabbakum, surat Al-Anfal 9, nuzilat di Badar. Ayat ini turun di Badar aidan, kama akhrajahu At-Tirmidzi an Umar. Minha walladzina yaknizuna adz-dzahaba, dan juga ada ayat alladzina yaknizuna adz-dzahaba nuzilat di Badr Asfari, ini turun
sebagian beberapa perjalanannya Rasulullah kama akhraja Ahmad, seperti yang ditaksir Imam Ahmad dan sahabat. Minha juga diantaranya qauluhu law kana aradan qariban fasafaran qasidan la tabautu walakin ma'alat alaihi masyaqqah. Nuzilat fi ghazwati Tabuk. Ini turun ketika perang Tabuk kama akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Mas'ud. Minha wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ayat ini turun ketika nuzilat fi ghazwati Tabuk kama akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Umar. Perang Tabuk juga. Wa minha ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu. Surat At-Taubah ayat 113 al-ayah akhraja At-Tabrani wa Ibnu Mardawi an Ibnu Abbas annaha nuzilat lamma kharaja Nabi sallallahu mu'tamiran. Ya, ketika Nabi sedang mu'tamiran, itu sedang melaksanakan umrah. Wa habita min sannaihi. Wa habita dan turun min sannaihi dari sannaihi Ufan, ya, dari turun dari dataran Usfan sannaihi Usfan, turun dari dataran Usfan. Fazara qabra ummahu, ya, kemudian Nabi berziarah ke kuburan ibunya. Fazara qabra ummahu, fazara qabra ummihi, Nabi berziarah kepada kuburan ibunya. Wasta'zana fil istighfari laha, ya, dan meminta izin, memohon izin untuk memintakan ampunan ibunya. Istighfar, jadi Nabi meminta ampunan, berdoa untuk meminta ampunan ibunya kepada Allah. Allah SWT ini berziarah, hukum ziarahnya itu diperbolehkan, ya, karena Nabi pernah berziarah kubur ke ibunya, dan meminta ampun kepada Allah untuk ibunya. Kemudian minha khatimatun nahl, juga diantara ayat yang dasar tentang di akhir surat An-Nahl, ya, As-Safari. Akhraj al-Baihaqi dzakar al-Baqi fi Dalail al-Bazar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an anha nuzilat bi Uhud. Artinya di akhir surat